Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, nah, di minggu kali ini kita akan bahas studi kasus permasalahan kawasan konservasi. Setelah kita mempelajari tentang fungsi atau tujuan konservasi keanekaragaman hayati, kemudian pemerintah Indonesia sendiri telah menetapkan atau memisahkan beberapa kawasan konservasi untuk dijadikan atau uh, untuk melaksanakan kegiatan konservasi. Nah, apakah kita lihat dari kasus-kasus yang berada yang muncul, apakah teknik konservasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah seperti pembagian kawasan konservasi ini telah efektif atau belum? Nah, ada beberapa kasus yang saya soroti. Nah, kasus yang pertama ada di judulnya dari Tempo 4 Oktober 2016. Judulnya Marak Pencurian Kayu, Separuh Lebih Hutan di NTB Kritis. Jadi di sini dijelaskan bahwa hutan di NTB itu ada luasannya 1 juta sekian hektar yang dibagi menjadi 3 kawasan lindung sekitar 400 hektar, kemudian ada hutan produksi sekitar 400 hektar juga, dan hutan konservasi sekitar 173 hektar. Nah, dari 1 juta hektar yang dibagi menjadi 3 bagian hutan tadi, 500 hektarnya itu merupakan lahan kritis. Nah, ini ternyata disebabkan oleh kasus-kasus pembalakan liar yang masih terjadi, pembalakan dan perdagangan ilegal. Di sini disebutkan ada 27 kasus yang ditangani sampai saat ini. Di tahun 2016 ya ada 27, kemudian kurang lebih 1.800 batang kayu jati log dan 2.900 batang jati olahan di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Dopu NTB diperdagangkan secara ilegal. Oke, jadi intinya ada pembalakan liar ini masih marak terjadi dan hampir setengah dari kawasan hutannya itu kritis karena masih banyak pembalakan liar di daerah tersebut. Nah, karena nantinya kalau lahan kritis ini dibiarkan, nanti akan berpotensi menimbulkan tanah longsor dan berbagai macam bencana ya. Belum lagi flora fauna yang langka dan habitatnya rusak ya. Oke, kasus kedua ini kasus tahun 2000 berapa ini? 2015 kalau nggak salah. Jadi dulu sempat tenar ya kasusnya, sempat menjadi trending topik di kawasan di penegakan hukum ya. Jadi banyak sekali yang membahas tentang hukuman yang diterima oleh Nenek Asiani. Jadi dia itu didakwa hukuman 1 tahun penjara
dengan masa percobaan 15 bulan dan denda 500 juta dengan subsidiar 1 hari kurungan. Nenek ASEAN ini terbukti mencuri 7 batang kayu jati milik perhutani, di mana dia didakwa melanggar pasal 12D Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan. Jadi si nenek Asyani ini terbukti di rumahnya itu ada 38 papan kayu jati yang identik dengan tonggakan kayu milik perhutani di petak 43F Desa Jati Banteng. Nah, tapi si nenek Asyani ini melakukan pembelaan ya, bahwa menyatakan bahwa kayu itu diambil dari halaman rumahnya di Jati Banteng. Maksudnya suaminya kan udah meninggal, nah dia ngambil pohon jati itu di situ gitu, di lahan itu. Ternyata itu diklaim oleh perhutani sebagai kawasan milik perhutani gitu. Jadi saya nggak mengomentari hukum yang kan kalau banyak dicari di Google gitu, banyak hukum runcing di bawah atau dan sebagainya. Tapi anehnya, maksudnya di kawasan konservasi ini ternyata selama ini masih bisa diambil kan, ternyata 38 papan kayu jati ini. Oke, kemudian kasus yang ketiga. Kasus pencurian puluhan penyu di kawasan konservasi belum terungkap. Jadi ini terjadi di Bali ya. Ada kasus pencurian penyu di kawasan konservasi. Dia kawasan konservasi ex situ, pengembangbiakan penyu. Di situ ada beberapa penyu yang penyu langka. Jadi si pencuri itu yang dari CCTV seperti WNA ya, tapi belum diketahui dan belum tertangkap, tahun 2019 mencuri 9 ekor penyu dan 15 anakan penyu berjenis penyu hijau, lekang, sisik dengan ukuran yang beragam. Jika dirupiahkan harganya sekitar 15 juta rupiah. Oke, jadi sebelum kita bahas, di Indonesia sendiri membagi kawasan konservasi itu menjadi 3. Yang pertama, kawasan suaka alam yang terdiri dari cagar alam dan suaka marga satwa. Kemudian kawasan hutan pelestarian alam, ada taman nasional, taman wisata alam, dan taman hutan raya. Kemudian ada taman buru atau kawasan konservasi untuk wisata berburu. Nah, kawasan konservasi ini ditetapkan oleh pemerintah untuk menjamin bahwa plasma atau keanekaragaman hayati di kawasan tersebut tetap terjaga, termasuk kawasan-kawasan yang dilindungi. Nah, dari permasalahan-permasalahan tadi, kita bisa mengambil kesimpulan ya, bahwa pengelolaan konservasi tidak dapat dilakukan hanya sebatas pada teoritik kawasan atau pembatasan kawasan tanpa mempertimbangkan tipologi penggunaan lahan di sekitarnya. Adanya interkoneksi, kecepatan perubahan tutupan lahan dan perubahan lahan, penurunan dan kerusakan habitat, perubahan dan dinamika sosial ekonomi budaya, dan pembangunan secara umum desa-desa atau munculnya investasi swasta di daerah penyangganya dan atau pada skala lanskap yang lebih luas. Juga dalam perspektif analisis keruangan daerah aliran sungai,
interkoneksitas antara hulu dan hilir. Pengelolaan kawasan konservasi memerlukan dukungan disiplin ilmu yang beragam, pendekatan multi pihak, dan dukungan kebijakan yang konsisten dan adaptif oleh pemerintah mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, sampai tingkat tapak dengan pendampingan yang konsisten, tepat sasaran, local champion, kemudian para aktivis, staf, resort. Jika perlu, ada dampingan dari Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Nah, sebenarnya dalam kasus-kasus yang kita bahas tadi, ada 3 kasus ya, pencurian kayu yang sampai menyebabkan hutannya rusak. Kemudian ada seorang nenek yang memanfaatkan atau mengambil kayu yang katanya dari lahan milik mantan suaminya dulu. Kemudian ada pencurian penyu. Sebenarnya tidak ada formula tunggal dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi pengelola kawasan konservasi atau dalam pembangunan potensi kawasan konservasi, baik untuk kepentingan jangka pendek ataupun jangka panjang. Sebenarnya penyelesaian persoalannya antara lain adalah perambahan akibat kemiskinan tidak dapat ditempuh melalui penegakan hukum dan harus dicari cara lain yang lebih tepat dan dapat diterima oleh masyarakat. Seperti kasus nenek Asyani tadi ya. Untuk masyarakat dengan ekonomi rentan, mereka hanya butuh atau mereka bahkan tidak menjual kayu itu secara mendapatkan keuntungan yang banyak gitu. Mereka hanya ingin memanfaatkan kayu itu untuk kepentingan pribadi. Nah, apakah tepat apabila dihukum sedemikian rupa dengan penegakan hukum gitu loh? Sebenarnya bisa dicari cara lain untuk dapat diterima oleh masyarakat. Nah, penegakan hukum hanya ditujukan pada aktor intelektual yang selalu memanfaatkan masyarakat miskin yang terpaksa atau dipaksa menggarap lahan di kawasan konservasi. Nah, negara harusnya hadir, jadi masyarakat dapat merasa mereka diayomi, diberikan jalan keluar dari masalah real yang dihadapi. Perubahan model pengelolaan kawasan konservasi harus dirasakan oleh masyarakat di lapangan, bukan hanya diketahui dari pernyataan dalam laporan proyek. Output dan outcome yang harus direkayasa untuk menyejahterakan masyarakat. Jadi sesuai bahasan kita yang kemarin-kemarin, kadangkala ini kawasan konservasi ini dilindungi, tapi ironisnya masyarakat sekitar daerah konservasi yang pertama tidak bisa memanfaatkan sumber daya alamnya dan dipaksa harus melihat sumber daya alam itu tumbuh subur tapi mereka tidak bisa memanfaatkannya. Dengan mereka mereka menjaga sumber daya alamnya tetapi kondisi ekonominya kritis. Nah, ini hal-hal yang perlu dicari solusinya agar mereka juga bisa merasakan dampak dari sebuah konservasi untuk menjadi nilai tambah ekonomi di mereka. Oke, penerapan 4 prinsip
Tata kelola yaitu transparansi, partisipasi, pertanggungjawaban kolektif, dan akuntabilitas dalam rangka menyelesaikan masalah dan pengembangan potensi di kawasan konservasi dan di daerah penyangganya. Sudah seharusnya desa dengan perangkat kelembagaan dan dukungan BUMDes dan dana desa sebagai bagian dari yang tidak terpisahkan dalam kerjasama pengelolaan kawasan konservasi. Hubungan timbal balik antara masyarakat dan kawasan konservasi harus ditata ulang. Disepakati bersama mana jalan terbaiknya melalui proses pembelajaran bersama yang saling menghargai dan menguatkan. Oke, permasalahan yang selanjutnya adalah lemah dan belum efektifnya dukungan lintas kementerian atau lintas sektor. Partisipasi pihak swasta, dukungan masyarakat, tokoh masyarakat, kemudian stakeholder lain ya, aktivis, ilmuwan, untuk menghadapi persoalan kawasan konservasi ini sehingga sampai sekarang belum terselesaikan. Kemudian lemahnya kerjasama antar pihak dengan LSM lingkungan di banyak lokasi yang seakan memang kerjasama ini belum efektif dan belum ditemukannya common platform dan mutual trust-nya. Jadi seakan-akan ketika kawasan tersebut dijadikan kawasan konservasi, nah atau ada perubahan penggunaan lahan, nah LSM lingkungan ini seakan-akan nggak percaya gitu apakah itu akan memberikan efek yang baik pada di lingkungan mereka. Nah di beberapa lembaga itu sibuk dengan jadi di lembaga pemerintah sibuk dengan target-targetnya, kemudian swasta sibuk dengan target-targetnya, masyarakat terdampak, kemudian LSM juga banyak kepentingannya. Nah, itu belum sinkron atau belum adanya trust antar lembaga. Nah, solusinya apa dari permasalahan-permasalahan tadi? Nah, ini saya ambil dari website yang bisa kalian download juga di sini. Nanti saya kasih linknya. 10 cara baru mengelola hutan. Ada 10 cara baru mengelola hutan. Yang pertama, masyarakat sebagai subjek, penghormatan kepada hak asasi manusia, dan lain-lain. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, masyarakat sebagai subjek. Jadi, jadikanlah masyarakat sebagai pelaku utama dari berbagai model pengelolaan kawasan. Selama ini kan pembagian kawasan konservasi itu ditentukan oleh pemerintah, kemudian masyarakat ya harus menerima itu kawasan konservasi dan tidak dilibatkan. Nah, ini yang menjadi menjadi sebuah perselisihan gitu antar masyarakat. Dia menempati di situ tetapi seakan-akan mereka tidak mendapat manfaat dari kawasan konservasi di daerahnya. Ini harus diubah. Jadi masyarakat menjadi pelaku utama dari pengelolaan kawasan, pengembangan daerah penyangga melalui ekowisata, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu atau hasil hutan non kayu, kemudian jasa lingkungan, air, patroli kawasan, penjagaan kawasan, restorasi kawasan, pengendalian kebakaran, budidaya, dan penangkaran swasta, penanggulangan konflik swasta, pencegahan, perburuan, dan perdagangan satwa. Nah, pemerintah atau di sini Dirjen KSDAE bekerja sama dengan desa dan kelompok masyarakat. Di dalam kelompok masyarakat itu dibangun nilai-nilai kelompok tentang kegotong royongan, kebersamaan, kerjasama dalam membangun tujuan kelompok
dan pembelajaran bersama. Nah, ini kawasan konservasi yang berhasil menjadikan masyarakat sebagai subjek. Kalau kalian pernah datang atau pernah dengar, itu di kawasan Kali Biru di Jogja atau Kulon Progo di DIY ya, di daerah Kulon Progo. Nah, itu merupakan salah satu contoh kawasan konservasi berbasis atau berdasarkan masyarakat yang berhasil sampai saat ini. Jadi dia menjual view di situ. Kemudian jadi kelompok-kelompok masyarakat itu diajak untuk mengolah atau mengelola kawasan tersebut. Jadi malah bukan menjadi hambatan untuk si pemerintah dalam mengelola kawasan konservasi, tetapi malah sangat berkembang pesat. Di kawasan tersebut kalian bisa lihat banyak sekali ekowisata atau wisata-wisata yang dikembangkan atau ide-idenya itu muncul dari kelompok masyarakat. Kemudian penghormatan pada asasi manusia. Nah, berbagai permasalahan menyangkut hubungan masyarakat atau masyarakat hukum adat di dalam kawasan konservasi harus diselesaikan melalui pendekatan non-litigasi dan mengutamakan dialog sekaligus mendorong pengembangan ekonomi kreatif setempat berbasis sumber daya yang ada di dalam kawasan konservasi. Kemudian kerjasama lintas eselon 1 Kementerian LHK. Jadi di sini kan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu ada beberapa direktoral jenderal. Nah, ini diharapkan adanya kerjasama ya dari Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, kemudian PSDAL memberikan perannya masing-masing untuk sinkronisasi dan berpartisipasi dalam membangun kawasan konservasi. Kemudian kerjasama lintas kementerian. Jadi misalnya ini Kementerian Desa atau Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal atau Kementerian Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, Komunikasi dan Informatika, Kelautan, Perikanan. Tujuannya adalah adanya sinergi dan keterpaduan program sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Jadi dari skala besar sampai ke dari skala kecil sampai skala yang besar untuk bersama-sama semua kementerian untuk membangun sebuah kawasan. Yang kelima adalah penghormatan nilai budaya dan adat. Jadi kawasan konservasi tetap mempertimbangkan nilai budaya dan adat yang telah ada dalam perubahan penggunaan lahan akibat pembangunan dan keberadaan masyarakat. Terutama mementingkan keberadaan atau aspirasi masyarakat yang kehidupannya masih tergantung pada sumber daya hutan dan perairan. Yang 6, kepemimpinan multilevel. Ini dibutuhkan kemampuan leadership untuk mendukung manajemen semua level, dari bawah, dari dusun atau tingkat tapak sampai tingkat nasional ya. Karena dibutuhkan kerjasama atau kolaborasi multi pihak dengan mutual benefit atau mutual trust. Jadi keberhasilan konservasi ini merupakan keberhasilan kolektif, sehingga harus dibangun dengan kesadaran kolektif juga sebagai dasarnya. Kemudian yang ketujuh, sistem pendukung keputusan saintifik
atau Scientific Based Decision Support System dengan berbasiskan adanya data dan informasi yang sahih atau tidak palsu berasal dari fakta lapangan. Metode pengambilan dana dan analisis harus benar dan berdasarkan sains. Penerapan teknologi tinggi dalam rangka menemukan nilai manfaat nyata sumber daya genetik untuk kemanusiaan. Kemudian yang ke-8, pengelolaan resource berbasis manajemen atau resource-based management. Resource-based management di mana staf menjaga kawasan di lapangan, membangun situation room dengan dilengkapi CCTV dan call center. Nah, ini untuk lanjutannya untuk pengawasannya atau pelaksanaannya di kawasan konservasi itu perlu adanya teknologi untuk mendukung keberhasilan kawasan konservasi. Kemudian ditetapkannya adanya reward dan mentorship. Jadi sebaiknya di kawasan konservasi misalkan dia untuk hutan yang rusak 500 hektar tadi ya, 500.000 hektar tadi dia mampu mengembalikan hutannya selama 3 tahun dikembalikan 200 hektar. Nah, itu perlu adanya reward dari pemerintah ya. Apa yang perlu memberikan reward pada institusi yang berhasil. Bisa institusi ataupun desa. Misalkan ada desa yang berhasil diberikan reward dalam bentuk pengembangan yang lebih luas atau reward bantuan teknologi lagi dan lain-lain ya. Kemudian untuk daerah yang bisa memanfaatkan atau melakukan konservasi dengan baik dapat memberikan mentor kepada institusi lain sehingga di daerah lain bisa berkembang juga seperti daerah yang sudah berhasil tadi. Kemudian yang terakhir, organisasi pembelajar atau learning organization. Proses-proses pembelajaran dari praktek-praktek kegiatan konservasi tadi didokumentasikan, kemudian hasil dokumentasinya difasilitasi penyebarannya untuk diambil hikmahnya. Misalkan, ini contohnya keberhasilan pengembangan ekowisata di daerah Tangkahan dan restorasi ekosistem di Cintaraja oleh Balai Besar Taman Nasional Gunung Leser didukung oleh UNESCO yang dimulai tahun 2008 dan dimonitoring tahun 2013 menunjukkan kondisi tutupan lahannya telah kembali menjadi hutan sekunder setelah 5 tahun. Nah, ini didokumentasikan kemudian disebarkan untuk diambil hikmahnya di daerah lain. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.